Halo sobat! Di zaman yang penuh dengan legenda dan kepahlawanan, ada seorang pria yang menorehkan namanya dalam sejarah dengan pedangnya yang tajam dan jiwa yang penuh semangat. Pria ini adalah Ragnar Lodbrok, seorang pejuang Viking yang legendaris, penuh dengan tekad dan ambisi. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang. Subscribe dari Anda sangat bermanfaat bagi kami. Like, komen dan share, supaya admin lebih bersemangat dalam membuat video tentang fakta-fakta menarik yang lainnya. Kisah Ragnar Lodbrok ini diambil berdasarkan Saga Norse. Saga Norse adalah kumpulan cerita prosa yang berasal dari tradisi sastra Viking dan Norse. Sagas ini menceritakan kisah-kisah epik tentang pahlawan, dewa-dewa, dan peristiwa sejarah dalam budaya Norse. Sagas Norse sangat penting untuk pemahaman kita tentang sejarah, budaya, dan mitologi Norse. Diceritakan Ragnar Lodbrok dilahirkan di desa kecil di Skandinavia. Beberapa saga menggambarkan Ragnar sebagai anak seorang petani sederhana dari Swedia atau Denmark. Ia digambarkan sebagai anak yang cerdas dan ambisius, tertarik pada petualangan dan eksplorasi. Sebelum bergabung dengan menjadi prajurit, Ragnar adalah seorang petani miskin. Ragnar menjadi seorang prajurit dan bergabung dengan kelompok perampok kecil dan berlayar untuk menyerang desa-desa dan biara di sepanjang pantai Eropa. Melalui pengalamannya, ia mengasah keterampilan berperang dan kepemimpinannya. Ragnar dan pasukannya berburu di hutan ketika mereka bertemu dengan Lagertha, seorang prajurit wanita yang sedang berburu sendirian. Ragnar terpesona oleh Lagertha, dan Ragnar menantang Lagertha untuk duel. Lagertha menerima tantangannya, dan mereka bertarung dengan sengit. Akhirnya, Ragnar mengalahkan Lagertha, dan dia menawarkan untuk menikahinya. Sejak saat itu mereka menjalin hubungan, akan tetapi hubungannya tidak direstui oleh orang tua Lagertha yang merupakan seorang bangsawan di Kattegat, Denmark, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk melarikan diri dan memulai hidup menjadi seorang Vikings. Setelah menikah, Ragnar dan Lagertha dikarunia seorang anak laki-laki yang diberi nama Bon Ironside. Bon Ironside adalah putra pertama Ragnar dan Lagertha. Dia adalah seorang pemimpin yang pemberani dan berhati mulia. Bon adalah salah satu pemimpin Viking paling sukses dalam sejarah, dan dia dikenal karena memimpin ekspedisi Viking ke Konstantinopel. Saat Ragnar kembali dari pelayaran menuju kediamannya di Kattegat, dia bertemu dengan Aslaug. Aslaug adalah seorang peramal yang terkenal. Aslaug mengatakan bahwa dia adalah putri Odin. Odin adalah dewa tertinggi dalam mitologi Norse. Ia adalah dewa perang, kebijaksanaan, dan puisi. Odin juga dikenal sebagai dewa orang mati, dan ia sering digambarkan sebagai pria tua bermata satu yang mengenakan jubah biru. Setelah Aslaug memberitahukan bahwa dia adalah putra Odin, ia mengatakan kepada Ragnar bahwa ia akan menjadi pemimpin yang hebat. Ragnar terpesona oleh Aslaug, dan mereka segera jatuh cinta. Lagertha mengetahui bahwa Ragnar berhubungan dengan Aslaug. Dia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Ragnar dan hubungan mereka berakhir. Setelah Ragnar dan Lagertha berpisah, Ragnar langsung menikahi Aslaug dan mereka memiliki 4 orang putra, yaitu Sigurd Snake in the Eye, Ubbe, Svitser, dan Ivar the Boneless. Sigurd Snake in the Eye lahir sebagai putra Raja Ragnar Lodbrok dan Aslaug, sang putri bijak. Sigurd sudah ditakdirkan untuk sesuatu yang luar biasa. Menurut legenda, saat dilahirkan, mata kirinya terlahir dengan tanda unik, menyerupai ular yang sedang meliuk-liuk. Inilah yang membuatnya mendapat julukan Snake in the Eye. Tanda ini bukan sekadar tanda lahir biasa. Dalam budaya Viking, ini dianggap sebagai pertanda kekuatan dan takdir besar. Namun, bagi Sigurd, itu pun juga menjadi beban. Ia merasa berbeda dari saudara-saudaranya, dan tanda tersebut menjadi sumber ejekan dan intimidasi. Meski dihantui oleh masa kecil yang sulit, Sigurd tumbuh menjadi pemuda yang tampan, gagah berani, dan mahir dalam ilmu pedang.
Ia mengasah kemampuannya dalam pertempuran dan berlayar, membuktikan dirinya sebagai prajurit Viking yang tangguh. Ubbe adalah putra kedua Ragnar Lodbrok dan Aslaug. Ia adalah seorang pria yang bijaksana dan berpandangan jauh ke depan. Ubbe memimpin saudara-saudaranya setelah kematian Ragnar. Ubbe lahir di Kattegat, sebuah kota Viking di Denmark. Ia tumbuh besar di lingkungan yang penuh dengan kekerasan dan pertempuran. Ubbe sendiri adalah seorang prajurit yang tangguh dan cakap. Ia pernah memimpin pasukan Viking dalam serangan ke Inggris dan Prancis. Ubbe juga seorang pria yang bijaksana dan berpandangan jauh ke depan. Ia menyadari bahwa dunia Viking sedang berubah. Ia ingin membawa bangsa Viking ke masa depan yang lebih baik. Ubbe percaya bahwa bangsa Viking harus belajar dari budaya lain, dan ia ingin membangun hubungan yang damai dengan bangsa-bangsa lain. Setelah kematian Ragnar, Ubbe memimpin saudara-saudaranya untuk melanjutkan perjuangan ayahnya. Ia memimpin pasukan Viking dalam serangan ke Inggris dan Prancis. Ubbe juga mencoba untuk membangun hubungan yang damai dengan bangsa-bangsa lain, seperti bangsa Franka. Hvitser adalah anak ketiga Ragnar Lodbrok dan Aslaug. Ia adalah seorang pria yang pemberani dan penuh gairah, tetapi ia juga sering berselisih dengan saudara-saudaranya, terutama Ivar. Hvitser lahir di Kattegat, Norwegia, pada sekitar tahun 785 m. Ia adalah anak yang kuat dan sehat, dan ia menunjukkan bakat untuk kepemimpinan sejak usia dini. Ketika Ragnar berlayar ke Inggris untuk pertama kalinya, Hvitser ikut serta dalam ekspedisi tersebut. Ia ikut berperang dalam pertempuran melawan Raja Aelle dari Northumbria, dan ia berhasil membunuh banyak musuh. Ivar de Boneless adalah seorang pemimpin Viking yang terkenal karena invasi Inggrisnya pada abad ke-9. Ia adalah anak keempat dari Ragnar Lodbrok dan Aslaug, dan ia lahir dengan kondisi yang menyebabkan tulangnya lemah dan rapuh. Kondisi ini membuatnya sulit untuk berjalan, sehingga ia sering digambarkan sedang duduk di atas perisai atau kereta perang. Meskipun memiliki kondisi fisik yang tidak sempurna, Ivar adalah seorang pemimpin yang cerdas dan ambisius. Ia adalah otak di balik invasi Inggris, dan ia memimpin saudara-saudaranya untuk menaklukkan beberapa kerajaan Anglo-Saxon. Pada tahun 845 Masehi, Ragnar Lodbrok dan pasukan menyerang Prancis. Serangan ini dikenal dengan Serangan Paris. Ini adalah serangan pertama bangsa Viking yang berhasil menjarah Paris. Serangan ini dilancarkan oleh Ragnar dan pasukannya yang berjumlah sekitar 5.000 orang. Pasukan Viking berlayar ke Prancis menyusuri Sungai Seine dan tiba di Paris pada bulan Maret 845 m. Pasukan Viking mengepung Paris selama beberapa minggu. Mereka berhasil menembus tembok kota dan menjarah kota tersebut. Pasukan Viking juga berhasil menangkap Raja Prancis, Charles the Bald, dan memaksanya untuk membayar tebusan. Serangan Ragnar ke Prancis menyebabkan kerusakan yang signifikan di kota tersebut. Charles the Bald kemudian membangun tembok pertahanan di sekitar Paris untuk melindungi kota dari serangan Viking di masa depan. Berikut adalah detail serangan Ragnar ke Prancis. Ragnar dan pasukannya berlayar ke Prancis menyusuri Sungai Seine. Pasukan Viking mengepung Paris selama beberapa minggu. Pasukan Viking berhasil menembus tembok kota dan menjarah kota tersebut. Pasukan Viking berhasil menangkap Raja Prancis, Charles the Bald. Charles the Bald membayar tebusan kepada Ragnar agar dia meninggalkan Prancis. Serangan Ragnar ke Prancis adalah peristiwa penting dalam sejarah Viking. Ini menunjukkan bahwa Viking adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, dan mereka dapat menyerang kota-kota besar di Eropa. Pada tahun 865 Masehi, Ragnar Lodbrok mulai menyerang Inggris. Serangan ini dikenal sebagai Serangan Besar. Ini adalah serangan Viking pertama yang berhasil menembus Inggris dalam skala besar. Serangan ini dilancarkan oleh Ragnar dan pasukannya yang berjumlah sekitar 10.000 orang.
Pasukan Viking berlayar ke Inggris menyusuri Selat Inggris dan tiba di Inggris pada bulan September 865 m. Pasukan Viking mendarat di East Anglia, dan mereka segera mengalahkan pasukan Inggris yang dipimpin oleh Raja Edmund dari East Anglia. Pasukan Viking kemudian bergerak ke York, dan mereka berhasil merebut kota tersebut. Ragnar dan pasukannya menghabiskan musim dingin di York. Pada musim semi, mereka kembali menyerang Inggris, dan mereka berhasil mengalahkan pasukan Inggris yang dipimpin oleh Raja Aelle dari Northumbria. Ragnar kemudian menempatkan putranya, Ivar the Boneless, sebagai raja baru Northumbria. Pasukan Viking terus menyerang Inggris selama beberapa tahun berikutnya. Mereka berhasil menguasai sebagian besar Inggris, dan mereka menyebabkan kerusakan yang signifikan di negara tersebut. Berikut adalah detail serangan Ragnar ke Inggris. Ragnar dan pasukannya mendarat di East Anglia. Pasukan Viking mengalahkan pasukan Inggris yang dipimpin oleh Raja Edmund dari East Anglia. Pasukan Viking merebut York. Ragnar dan pasukannya menghabiskan musim dingin di York. Pasukan Viking mengalahkan pasukan Inggris yang dipimpin oleh Raja Aelle dari Northumbria. Ragnar menempatkan putranya, Ivar the Boneless, sebagai raja baru Northumbria. Pasukan Viking terus menyerang Inggris selama beberapa tahun berikutnya. Serangan Ragnar ke Inggris adalah peristiwa penting dalam sejarah Viking. Ini menunjukkan bahwa Viking adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, dan mereka dapat menyerang negara-negara besar di Eropa. Setelah Ragnar mengalahkan Inggris dan Prancis, ia menjadi salah satu pemimpin Viking paling terkenal dan ditakuti di Eropa. Ia dikenal karena keberanian, kelicikannya, dan kecerdasannya. Ragnar terus memimpin serangan Viking ke Inggris dan Prancis selama beberapa tahun berikutnya. Ia berhasil menguasai sebagian besar Inggris, dan ia menyebabkan kerusakan yang signifikan di negara tersebut. Pada tahun 865 m, Ragnar dan pasukannya menyerang Paris untuk kedua kalinya. Kali ini, mereka berhasil menembus tembok kota dan menjarah kota tersebut. Ragnar juga berhasil menangkap Raja Prancis, Charles the Bald, dan memaksanya untuk membayar tebusan. Ragnar kembali ke Denmark dengan kekayaan yang melimpah. Ia menjadi Raja Denmark, dan ia memulai era kemakmuran dan kekuasaan bagi bangsa Viking. Pada tahun 867 m, Ragnar dan pasukannya kembali menyerang Northumbria, Inggris. Mereka berhasil mengalahkan pasukan Raja Aelle dari Northumbria, tetapi Ragnar sendiri ditangkap. Aelle awalnya berniat untuk menebus Ragnar, tetapi kemudian ia berubah pikiran. Ia memerintahkan Ragnar untuk dibakar hidup-hidup dalam sumur ular. Ragnar menerima nasibnya dengan berani. Ia berpidato kepada putra-putranya sebelum kematiannya, dan ia menyuruh mereka untuk membalas kematiannya. Kematian Ragnar menyebabkan kemarahan putra-putranya. Mereka bersumpah untuk membalas kematian ayahnya. Setelah Ragnar meninggal, yang memimpin pasukan untuk membalas dendam adalah Ivar the Boneless. Ivar adalah anak keempat dari Ragnar dan Aslaug, dan ia dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dan ambisius. Ia adalah otak di balik invasi Inggris, dan ia memimpin saudara-saudaranya untuk menaklukkan beberapa kerajaan Anglo-Saxon. Ivar memimpin saudara-saudaranya untuk menyerang Northumbria, kerajaan yang telah memenjarakan dan membunuh Ragnar. Mereka berhasil mengalahkan Raja Aelle, dan mereka menghukumnya dengan cara yang kejam. Aelle dipaksa untuk duduk di atas sarang lebah yang terbakar, dan ia akhirnya meninggal karena luka-lukanya. Setelah kematian Aelle, Ivar dan saudara-saudaranya menguasai Northumbria. Mereka kemudian menyerang kerajaan-kerajaan Anglo-Saxon lainnya, dan mereka berhasil menaklukkan Mercia dan East Anglia. Bon Ironside, anak pertama Ragnar dari Lagertha, juga ikut berperan dalam invasi Inggris. Namun, ia tidak memimpin pasukan secara langsung. Ia lebih berperan sebagai penasihat Ivar, dan ia membantu Ivar untuk menaklukkan Inggris. Putra
para putra Ragnar melanjutkan serangan Viking ke Eropa selama beberapa tahun berikutnya. Mereka berperan penting dalam penyebaran budaya Viking di Eropa. Kematian Ragnar adalah peristiwa yang penting baik dalam sejarah maupun mitologi Viking. Ia adalah salah satu pemimpin Viking paling terkenal dan ditakuti, dan kematiannya memicu peristiwa penting yang mengubah jalannya sejarah. Kisah Ragnar Lodbrok adalah kisah tentang kejayaan dan tragedi. Ia adalah seorang pemimpin yang cakap dan berani, tetapi ia juga seorang pria yang kejam dan ambisius. Kisah-kisahnya terus menginspirasi dan memukau orang-orang di seluruh dunia hingga saat ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini. Semoga informasi dari Share YT ini bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.